Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu revolusi industri 4.0, yaitu ya segala macam pabrik pintar ya yang berbasis IoT, Internet of Things, cyber fisik yang berkomunikasi dan bekerja sama satu dengan yang lainnya dan manusia secara bersamaan. Sistem ini berstruktur moduler. Sistem cyber fisik mengawasi proses fisik, menciptakan salinan dunia secara virtual, dan membuat keputusan yang tiada harus tanpa dari pusat. Nah, inilah yang dimaksud dengan revolusi industri 4.0. Lanjut, kita akan membahas tentang apa sih prinsip rancangan yang sudah disiapkan untuk menghadapi industri 4.0. Yang pertama itu yang harus dipersiapkan yaitu interoperabilitas atau kesesuaian, yaitu kemampuan mesin dan perangkat, sensor dan manusia untuk saling berhubungan dan berkomunikasi dengan satu sama lain. Kedua, transparansi informasi, yaitu kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan dunia fisik secara virtual maupun digital. Yang ketiga, bantuan teknis, kemampuan sistem untuk membantu manusia mengumpulkan visualisasi informasi dan membuat keputusan bijak dan menyelesaikan masalah dalam keadaan genting. Atau sistem ini membantu manusia melakukan serangkaian tugas yang berisiko tinggi jika dilakukan oleh manusia. Yang keempat, keputusan mandiri, yaitu sistem cyber fisik untuk membuat keputusan sendiri dan melakukan tugas semandiri mungkin tanpa harus disuruh ya. Oke, lanjut. Dampak revolusi industri 4.0. Apa sih dampak yang ditimbulkan? Pertama, dampak sosial revolusi industri 4.0. Penggunaan manusia semakin berkurang, itu pasti, dan berganti ke teknologi mesin yang lebih canggih. Selain itu berdampak juga sesuai dengan sistem pendidikan dan dunia kerja. Yang kedua, dampak politik revolusi industri 4.0, yaitu terciptanya sistem industri sistem informasi yang dapat digunakan untuk mengelola data di pemerintahan ataupun wilayah sehingga menjadi lebih baik tatanannya. Yang ketiga, dampak ekonomi revolusi industri 4.0, yaitu mempercepat jumlah produksi, biaya produksi barang relatif lebih murah, meningkatkan proses produktivitas menjadi lebih efektif, dan konsumen mendapatkan barang yang relatif terjangkau dan mudah didapat. Hal-hal apa saja sih yang harus kita persiapkan untuk menghadapi revolusi industri untuk kedepannya? Oke, dari saya sih untuk yang pertama, yaitu peningkatan barang dan material dengan cara melakukan perbaikan kualitas barang dan kualitas barang, peningkatan sektor teknologi agar dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan produksi. Dua, yaitu tingkatan kualitas SDM atau sumber daya manusianya. Mau tidak mau, harus meningkatkan kualitas SDM agar dapat mengikuti atau memenuhi standar global dan dibutuhkan SDM yang berkualitas untuk dapat mengaplikasikan atau mengontrol teknologi secara maksimal. Yang ketiga, penggunaan IoT, Internet of Things. Selain dapat mengoptimalkan pekerjaan, teknologi internet juga akan mampu menghemat biaya produksi dan mempercepat produktivitas. Yang keempat, membuat aturan ataupun kebijakan-kebijakan baru oleh perusahaan ya. Kebijakan dalam suplai bahan baku seperti tugas kerja dan memastikan karyawan mengerti cara penggunaan teknologi yang sudah disediakan oleh perusahaan. Oke, yang kelima yaitu memperluas networking ataupun kerjasama atau memperluas pasar ya. Selain memperluas networking, perusahaan juga harus meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Nah, mungkin dari saya itu yang dimaksud apa sih? Apa itu revolusi industri 4.0? Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ingin bertanya-tanya ataupun memberi saran ya, silahkan kalian komen di kolom komentar. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun penyampaian informasi yang kurang jelas maupun yang kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.